Halo adik-adik di Ro Akademi semua, apa kabar? Ketemu lagi dengan Kak Abdul. Kali ini kita akan belajar tentang robot yang seru banget ya. Ini robot yang namanya adalah Chiro. Nah, si Chiro ini udah pada bikin semua kan ya kalian ya? Kalau udah bikin nanti kalian pasti akan tahu Chiro ini bisa dijalanin di lantai, di aspal, di pasir, di rumput. Cukup banyak, kecuali di air aja dia belum bisa nih. Nah, si Chiro ini kayak gini jalannya yang wow, oke. Nah, Chiro ini kalau adik-adik perhatiin mirip banget sama robot dari video yang paling pertama adik-adik dapatkan. Nah, mirip banget ya sama namanya robot Spot. Nah, si Spot yang kayak ini nih. Dari mulai jalannya, ya itu kakinya ada 4 gitu ya, bisa dilihat kakinya 4 sama kayak Spot. Dia juga punya di depannya, pokoknya bentuknya sama kayak Spot. Karena memang robot Chiro ini terinspirasi dari si robot Spot itu. Nah, kalau kita lihat di sini yang membuat Chiro menjadi unik adalah tentunya kalau dilihat dari penampakannya, selain dari bentuknya adalah kaki-kakinya. Nah, kaki-kakinya ini bisa dilihat adalah berbentuk setengah lingkaran. Nah, kenapa bentuknya setengah lingkaran? Ini akan membantu Chiro untuk menghadapi medan-medan yang tadi udah Kak Abdul sebutkan. Jadi kalau di rumput atau di pasir, dia nggak gampang tenggelam atau ketahan sama sesuatu. Dan kalau dilihat di sini kaki-kakinya Chiro itu ada karet-karetnya nih, grip-grip, supaya Chiro itu nggak licin. Jadi kalau nggak ada ini, lalu Chiro ditaruh lantai, dia susah jalannya. Kenapa? Dia nggak dapat gripnya, dia nggak ada dorongan dari kakinya untuk membuat Chiro itu maju ke depan gitu. Nah, itu untuk masalah kaki-kakinya Chiro. Kalau untuk masalah rangkaian atau komponen listriknya, komponen yang pertama udah pasti dinamo yang sudah terhubung dengan kakinya. Jadi dinamonya ada 2, lalu tentunya baterai sebagai sumber tegangannya. Baterainya sama nih kayak yang dipakai sama robot Orbit, 9 volt, baterai kotak 9 volt kita bilangnya. Nah, kenapa dia butuh 9 volt? Karena dia butuh menggerakkan 2 buah dinamo secara bersamaan. Dan dinamo ini per masing-masingnya mereka itu bisa bekerja dengan tenaga maksimum 6 volt. Nah, jadi kalau kita mau butuh begitu 6 volt yang hanya bisa dilakukan oleh si satu baterai 9 volt. Jadi bisa juga sih pakai baterai yang A2 yang tegangannya 1,5 volt. Jadi kalau kita mau punya dengan daya yang sama, tegangan yang sama dengan baterai 9 volt, maka si baterai A2 itu harus kita susun secara bersamaan menjadi 6 baterai. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 baru bisa jadi 9 volt. Dan nanti akan ada holder baterainya untuk si holder baterai 9 volt. Nah, dan ada satu lagi komponen listrik yang dimiliki oleh Chiro, yaitu adalah sebuah saklar atau switch yang sama juga kayak Orbit, sifatnya adalah push on dan push off. Jadi push on off switch. Dan kalau kita lihat secara konstruksi badannya Chiro itu di bagian bawahnya cukup keras. Nah, jadi kenapa butuh keras? Karena ini akan membantu Chiro menghadapi benda atau apapun material di bawahnya dia. Supaya kalau dia lagi sedang posisinya seperti ini, tuh, gitu. Jadi dia nggak, belum geser dulu ya. Jadi pas waktu Chiro badannya kayak gini, atau dia kayak gini, tuh, begitu. Maka bodi bawahnya, bagian bawahnya Chiro itu tidak gampang rusak atau terluka. Gitu. Jadi kalau begini, Chironya bisa ketahan. Kalaupun dia harus begini posisi badannya, kita hadapkan dia ke depan. Nah, begini juga dia aman. Begitu juga sebaliknya. Kalau dia begini, nah kalau dia begini pun juga bagian belakangnya menjadi aman. Oke, sekarang kita coba rangkaikan ya Chiro yang kita miliki. Pertama kali Kak Abdul akan coba masukin dulu baterainya yang tadi sudah Dan kalau untuk baterai, pastikan kutub-kutubnya itu selalu sama ya, positif dengan positif dan negatif dengan negatif.
Jangan sampai kebalik. Kalau kebalik, bisa jadi rangkaiannya nggak jalan atau malahan rusak rangkaiannya. Komponennya bisa jadi rusak semua. Nah, ini kita taruh, lalu kita akan coba rangkaikan ya, seperti yang adik-adik sudah rangkaikan, sesuai dengan abjadnya masing-masing. Kabel pasang di sini. Di sini ada kabel dapat C, maka C dengan C. Oke, D dengan D. Lalu di saklar, nah ini di switch, ada A dengan A. Lalu B dengan B. Nah, ini kalau kita nyalakan. Ups. Nah, gitu. Nah, kalau ada perhatiin, kakinya Ciro ini kalau kita tahan yang sebelah ini, yang belakang jadi makin kencang. Atau kalau sebaliknya, kalau belakangnya kita tahan, depannya jadi makin kencang. Nah, itu kenapa? Itu terjadi karena rangkaian listrik yang dimiliki oleh Ciro ini sendiri. Nah, sekarang kita langsung melihat gambar rangkaiannya dari Ciro. Yang pertama ada sumber tegangannya. Yang itu ada plusnya, ada minus. Lalu dia bertemu dengan saklar. Kita taruh saklar di sini. Lalu bertemu dengan dinamo yang pertama. Lalu berjalan lagi bertemu dengan dinamo yang kedua. Lalu balik ke sumber tegangannya. Nah, kalau kita lihat di sini, kita namakan di sini dinamo A. Ini dinamo yang pertama, dinamo A. A, ini dinamo B. Nah, dari sini kita bisa lihat nih, ini adalah rangkaian saklarnya. Jadi kalau kita lihat dari sini, yang paling pertama adalah A, itu B ketemu dengan dinamo A. Oke, di sini berarti sebentar. Oke. Dari baterai itu bertemu dulu dengan saklar. Ini adalah rangkaian. Ini adalah titik A di sini. Di sini titik B bertemu dengan titiknya dinamo. Lalu di sini adalah titik C, bertemunya satu buah dinamo dengan dinamo lainnya. Nih titik C nih yang ngegabunginnya. Lalu titik D yang menghubungkan antara kaki dinamo yang ini dengan tegangan yang ada di sini. Titik D. Jadi kalau kalian lihat ini fungsinya tadi yang kalian rangkaikan itu, rangkaian A ada di sini, rangkaian B ada di sini, rangkaian C ada di sini, rangkaian D ada di sini. Nah, jadi kalau saklarnya kita nyalakan, maka kita tutup nih, rangkaiannya berjalan, maka si arusnya lalu bekerja dari sini, bergerak ke dinamo B, lalu balik lagi ke kutub negatifnya si sumber tegangan. Nah, jadi di dalam Ciro itu menggunakan rangkaian seri, sama seperti Tibo ataupun Wigibot. Jadi rangkaian seri tapi menggunakan dua dinamo. Nah, rangkaian seri adalah rangkaian untuk yang bisa berfungsi sebagai pembagi tegangan. Makanya kalau kita punya baterai tadi 9 volt, kita punya 9 volt, maka di Ciro ini, di sini sumber tegangannya adalah 9 volt yang nanti akan dibagi, tegangannya akan dibagi di dinamo A dan dibagi di dinamo B. Jadi 9 dibagi 2 karena kita nggak punya resistor. Jadi 9 dibagi 2 itu adalah 4,5 volt dan 4,5 volt. Itulah yang membuat Ciro itu bisa berjalan seperti tadi. Jadi kalau kita nyalakan, jadi kalau kita nyalakan, nah ini adalah tegangan 9 volt itu dibagi menjadi 2. Tapi kalau kita tahan, ini menjadi rangkaian 9 volt.
Jadi kalau ini, nah ini adalah 4,5 volt, 4,5 volt. Tapi kalau kita tahan, nah ini menjadi rangkaian 9 volt. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kalau kita tahan atau kalau kaki Ciro tertahan, maka ini dianggap tegangannya, dinamonya menjadi hilang. Jadi dinamonya menjadi langsung terupas ke sini, dari B langsung ke C. Sehingga membuat 9 volt itu semuanya masuk ke sini. Jadi bukan 4,5 volt tapi 9 volt. Begitu juga sebaliknya. Kalau ini ditahan, maka 9 voltnya masuk ke sini. Tapi kalau kita putuskan atau kalau terjadi kerusakan secara permanen di dalam dinamo ini, bukan hanya ditahan tapi rusak, maka ini akan membuat dua-duanya mati. Jadi kalau misalnya kayak gini, nah kalau ini kita cabut salah satunya, nah kita cabut, rangkaian di sini kita cabut, mati dia, maka mati dua-duanya. A mati, B mati. Kenapa? Karena rangkaian seri itu kalau ada salah satu komponen yang rusak, itu membuat arus listrik tidak bisa mengalir. Berbeda dengan rangkaian paralel yang sudah kita coba kemarin di orbit. Kalau di orbit kita matikan salah satunya, itu masih tetap jalan. Tapi kalau di Ciro kita matikan salah satunya, maka mati semuanya. Itulah perbedaan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Itulah yang akan membuat kalau misalnya kamu jalanin robot Ciro di rumput atau di aspal, lalu misalnya dia kakinya nyangkut nih, atau kayak misalnya yang kita lihat di video belakang ini, Cironya lagi mau naik, tapi karena tanjakannya terlalu tinggi sehingga membuat dia harus bekerja lebih ekstra yang dinamo belakangnya. Pokoknya begitu dinamo depan kesulitan, maka dinamo belakang akan lebih kencang. Dinamo belakang kesulitan, dinamo depan akan menjadi lebih kencang. Itu semua terjadi karena tadi rangkaian yang Kabel sudah sebutkan, rangkaian seri ini dengan model yang seperti ini. Tapi kalau ini rusak, salah satu kakinya rusak, itu membuat rangkaian tidak bisa berjalan karena arusnya tidak bisa berjalan dari plus ke minus. Oke, itu aja penjelasan kabel tentang Ciro kali ini. Semoga adik-adik di Ro Academy makin mengerti tentang cara kerjanya Ciro dan lebih mengerti lagi tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan dari penjelasan Kabul, kamu bisa email atau bisa kirim message di dalam Google Classroom yang sudah kalian miliki, atau kalian bisa list dulu pertanyaan apa yang ingin kalian tanyakan, nanti untuk kalian tanyakan di kelas online yang sudah kalian pilih jadwal dan waktunya. Oke, kita main lagi yuk Cironya. Dan jangan lupa dihias ya Cironya. Ini belum dihias. Punya kalian udah dihias kan? Kalau belum, hias ya. Wow.